Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang ilmu-ilmu yang hukumnya fardu kifayah untuk dipelajari. Pada kesempatan kali ini kita masih pada bab yang sama, di mana di dalam kitab Ihya-nya Imam Al-Ghazali masih menerangkan tentang kedudukan ilmu fikih dengan ilmu Ihya ini. Dikatakan kemarin bahwa ilmu fikih itu adalah ilmu yang duniawi. Apa alasannya? Kemudian Imam Ghazali mengatakan kenapa Imam Ghazali mengatakan ilmu fikih adalah ilmu yang mengatur urusan duniawinya orang umat Islam, akan tetapi nanti ada ilmu yang mengatur tentang hal ihwal ukhrawinya umat Islam. Dikatakan dalam kitabnya, fa in qulta hadza in istaqama laka fi ahkamil jirahat wal hudud wal gharamat wa faslul khusumat fala yastaqimu fi ma yastamilu alaihi rub'ul ibadat minas siyami was shalah. Dikatakan, ya, ketika itu urusannya adalah hal-hal yang berkaitan dengan jirahat, dengan tindak pidana, kemudian tentang mengatur atau menyelesaikan masalah-masalah pertentangan di dalam umat Islam, baik mungkin di dalam urusan waris atau baik di dalam urusan muamalahnya, di dalam hukum-hukumnya, atau di dalam sanksi-sanksi denda-dendanya, itu semuanya masih di dalam kisaran aturan kehidupan duniawi. Wala fima yastamilu alaihi rub'ul adat minal muamalat min bayanil halal wal haram, apalagi urusannya halal dan haram, itu juga untuk kemaslahatan duniawinya umat Islam. Kemudian fa'lam anna aqrabu ma yatakallamu al-faqih bihi minal a'mal allati hiya a'mal akhirah salasa. Adapun hal-hal yang sangat dekat dengan ilmu, tiga hal. Yang pertama al-Islam was-shalah, tentang Islam dan salat. Kemudian waz-zakat wa halal wal haram. Jadi ilmu fikih itu yang dekat dengan urusan akhirat hanya pada masalah ini, masalah Islam, sholat, zakat, dan halal haram. Selain itu, ilmu fikih itu lebih cenderung kepada kitab undang-undang, hukum pidana dan hukum perdata lah, kira-kira seperti itu. Jadi nanti hukumnya orang mencuri, maka hukumnya dipotong tangan, itu kan hukum-hukum duniawi, kira-kira seperti itu. Nah, yang paling dekat dengan urusan akhir dari ilmu fikih itu ada tiga, dikatakan Imam Al-Ghazali, dan sholat, zakat, serta halal dan haram. Amal Islam fayatakallamu al-faqih fima yasihu minhu wa fima yufsid. Adapun di dalam urusan Islam, ulama-ulama fikih itu hanya berbicara tentang hal-hal yang sah dan hal-hal yang tidak sah. Jadi sah dan tidak sah. Wa fi syurutihi, dan syarat-syaratnya. Wa laisa yaltafit, dan itu tidak lepas dari urusan apa yang terucap oleh lisan. Jadi fikih itu hanya menghukumi sesuatu yang terucap oleh lisan. Jadi makanya di dalam fikih itu, ya, apa kata-kata yang keluar itulah yang dihukumi. Tetapi kata-kata yang masih terpendam di dalam hati itu tidak ada hukum di dalam fikihnya. Wa amal qalbu fa kharija an wilayatil faqih li azli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arbab suyub wa sultanah anhu haitsu qala halla saqafta an qalbi. Akan tetapi urusan hati ini ulama ahli fikih angkat tangan atau tidak ngurusi masalah hatinya orang. Sebagaimana
dilakukan oleh Rasul ketika berkata kepada orang yang membunuh orang yang bersyahadat. Kemudian Rasul bersabda, halla syaqaqta an qalbi, lepaskanlah dia dari hati dan lisannya. Maksudnya pisahkanlah antara ucapan dan hatinya. Kisahnya waktu itu adalah lilladzi qatala man takallama bi kalimatil Islam mu'tadiran bi annahu qala dzalika min khaufis saif. Jadi pada suatu saat ada seorang sahabat Nabi yang membunuh orang yang sudah mengaku Islam, akan tetapi membunuh kenapa? Karena dia punya dugaan bahwa itu syahadatnya palsu. Maka kemudian Rasul melarang, ya jangan seperti itu, ya pisahkan saja. Yang kita hukumi adalah yang diucapkannya, meskipun hatinya seperti apa. Kalau dia sudah mengucap syahadat, maka dia termasuk orang Islam. Maka di sini ada urusan-urusan yang urusannya dengan ucapan. Jadi kalau fikih itu hanya ngurusi kalau dia sudah syahadat, ya dia orang Islam. Ya urusan hatinya itu tidak ngurusi fikih. Fikih tidak ada urusan dengan urusan hatinya. Kemudian bal yahkumu al-faqih bi sihhatil Islam tahta dilalis suyuf. Bahkan ulama-ulama fikih itu menganggap sah orang yang bersyahadat meski dengan terpaksa, itu Islamnya sah. Jadi kalau menurut ulama fikih, kalau orang sudah bersyahadat kemudian mati, ya otomatis dia sudah mati dalam keadaan Islam, meskipun hatinya nggak tahu apakah ketika dia bersyahadat itu palsu atau tertekan oleh pedang dan sebagainya. Dan ini dikatakan dalam hadis Nabi, dikatakan umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha faqad asamu minni dima'uhum wa amwaluhum. Jadi memang fikih berangkat dari hadis ini. Jadi umirtu an uqatilan nas, saya diperintah untuk memerangi manusia hatta yaqulu la ilaha illallah, sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah atau bersyahadat atau bertauhid. Fa idza qalu, ketika mereka sudah berucap seperti itu, faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Jadi ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka siapapun dilarang, diharamkan darahnya dan juga hartanya. Jadi kadang-kadang waktu itu dulu ketika umat Islam sedang kuat-kuatnya, jadi ketika infansi itu sebagian orang kan ada yang mungkin masuk Islam karena takut, itu ada. Nah, kemudian ini di hadis ini menguatkan bahwa fikih hanya berkisar pada kalau dia sudah mengucap syahadat, baik dia beneran atau tidak, yaitu masuk pada hukum, ya dia sudah masuk Islam. Sebagaimana nanti fikih yang lain kita akan melihat tentang misalkan tentang pernikahan, tentang talak dan sebagainya. Dia bercanda, dia serius, dia marah-marah, tetap jatuh. Ini namanya hukum-hukum yang berkaitan dengan yang terucap. Dari fikih itu seperti itu. Berbeda dengan nanti di dalam ilmu Ihya Ulumuddin atau ilmu tasawuf. Wa amma shalah fal faqih yakti bisihah idza ata bisuratil. Nah, di dalam sholat misalnya, ulama-ulama fikih itu hanya melihat sholat kita itu kalau syaratnya cukup, sah sholatnya, dan tidak diurus mau khusyuk mau tidak, gitu. Jadi fikih hanya melihat kalau anda sholat seperti ini syaratnya sesuai, sudah sah, dan tidak ada urusan mengurusi anda khusyuk atau tidak. Itu bukan wilayah fikih. Jadi khusyuk itu bukan wilayahnya ulama fikih. Khusyuk itu nanti ulama tasawuf urusannya. Dikatakan wa in kana ghafilan fi jami'i sholatihi min awaliha ila akhiriha mazghulan bit tafakkur fi hisabil muamalatihi bisuk illa inda takbir wa hadha sholat la tanfa'u illa wa hadhihi sholat la tanfa' fil akhirah. Jadi bahkan ulama fikih itu misalnya gini, kalau kita sudah sholat sah dan kita itu hanya khusyuk di saat takbiratul ihram saja, menurut ahli fikih itu sah-sah saja sholatnya. Karena biasanya orang itu khusyuknya ya pas takbiratul ihram saja. Setelah itu biasanya agak melayang, dan itu hampir setiap orang
mengalami masalah seperti ini, hanya tinggal kadarnya berapa persen. Maka nanti ketika kita melihat fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, itu bukan wilayah fikih. Lupa dari sholatnya itu bukan kemudian sholat jalan-jalan, tidak. Akan tetapi dia sholat, tetapi di dalam sholat itu yang dipikirkan adalah dia hitung-hitungan tentang perdagangannya yang tadi, misalnya. Jadi biasanya ketika sholat itu kita ingat sesuatu yang tadi kita cari atau kita lupa, jadi ingat. Nah kadang-kadang disitulah kemudian pikiran-pikiran kita. Nah menurut ulama fikih itu sah saja sholatnya. Akan tetapi kalau menurut ulama-ulama akhirat, ulama-ulama tasawuf itu dikatakan ya tidak sah sholatnya, yaitu ghafil atau lalai. Kemudian dikatakan kama anal qaul bil lisan bil Islam la yanfa walakin al faqih yaqti bis sihah. Ai anna ma fa'alahu hasala bihi imtisala sighatil amri wa qata'a bihi anhu al qatl wa ta'zir. Sebagaimana sahnya ucapan orang tadi syahadat dengan lisannya meskipun dengan hatinya tidak bersyahadat, maka ulama fikih menganggap itu sah. Maka di sini fikih atau ulama fikih hanya menghukumi sesuatu yang tampak secara jelas. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan hati, tentang hasud, iri, dengki dan sebagainya itu tidak masuk wilayah fikih. Wa amma zakah, adapun di dalam urusan zakat, fal faqih yang dur ila ma yaqta'u bihi mutalabatu sultan hatta idam tana'a an adaiha fa akhadha sultan qahran hakama bi annahu bari'at dhimmatah. Di dalam zakat misalnya zaman khalifah dulu, jadi ketika orang tidak mau zakat itu maka akan dipaksa oleh kerajaan atau oleh nah, kalau sekarang mungkin kita bahasakan dengan mudah pajak. Pajak itu ya urusannya sebenarnya fikih juga. Jadi ketika dia tidak bayar pajak ya urusan pemerintah yang kemudian memaksa mereka harus bayar pajak dan sebagainya. Maka itu tentu urusan duniawi. Kalau urusan ukhrawi nggak ada paksaan. Ya urusan Anda masing-masing. Anda disuruh khusuk pokoknya ya nggak bisa khusuk kalau diperintah. Tak nggak bisa. Ini urusan hati, itu kesadaran itu, karena hati itu tidak bisa ditekan dan tidak bisa dipaksa. Kemudian di dalam halal haram, wa amal halal wal haram fal wara anil haram minad din. Adapun di dalam halal haram ini termasuk urusan. Jadi hal fikih yang masuk urusan agama adalah halal haram. Walakinal wara lahu arba'a maratib, akan tetapi wirai atau menjaga diri ini di dalam hal ini ada empat macam atau empat tingkatan. Al-ula, yang pertama al-wara alladhi yustarata fi adalati syahadah wa huwa alladhi yakhruju bi tarkihi an ahliyati syahadah wal qada wal wilayah wa huwa al-idras anil haram ad-dhahir. Wirai yang tingkat pertama adalah wirai yang disyaratkan bagi orang-orang yang ingin diizinkan kesaksiannya atau kemudian dianggap sah perwaliannya atau kemudian sah menjadi qadhi atau menghukuminya, yaitu adalah menjaga diri dari sesuatu yang haram secara dohir. Nah, wirai secara dohir itu apa? Menghindari makanan yang haram secara dohir. Ya jelas, makan anjing dihindari, makan babi dihindari, minuman keras dihindari, namanya warok yang dohir. Wasaniyah, adapun wirai yang kedua adalah wara'us sholihin, wirainya orang-orang soleh. Wahwa at-tauqi minas syubuhat allati yataqabbala biha al-ihtimalat. Adapun wirainya orang-orang soleh itu sudah naik lagi tingkatannya, yaitu menjaga diri dari hal-hal yang syubhat. Allati yataqabbal biha al-ihtimalat, yang di situ mengandung kemungkinan-kemungkinan. Syubhat itu misalnya ya sesuatu yang abu-abu lah. Syubhat misalnya makan apa, kita kaya syubhat itu. Barangkali mungkin ada makanan yang asing di telinga kita yang mungkin terbuat dari buaya
makan apa misalkan kadal, apalah kira-kira seperti itu yang mungkin tidak jelas nasnya halal atau haram. Ini namanya syubhat. Orang-orang yang soleh biasanya sudah menghindari yang syubhat-syubhat seperti ini. Atau mungkin kalau gampangannya syubhat itu makan makanan yang dibeli dengan uang yang tidak jelas, itu juga syubhat nanti seperti itu. Itu atas dasar apa wirai ini? Imam Ghazali mendasarkan ini pada hadis Nabi qala sallallahu alaihi wasallam, da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang engkau ragukan kepada sesuatu yang engkau tidak ragukan. Maka ini sebenarnya pesan ini lebih umum. Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Ketika Anda ragu-ragu dengan makanan yang akan Anda makan, maka anjurannya adalah tinggalkan makanan itu. Jadi jangan kemudian saya kok ragu-ragu makanan ini halal apa haram. Ya sudahlah, lapar makan aja lagi jadi haram. Jadi ketika bapak-bapak melihat fenomena di negeri kita itu kan kadang ada restoran yang tidak jelas statusnya, karena di Indonesia itu sudah diberi status label halal misalkan oleh MUI atau mungkin oleh lembaga-lembaga yang lain, ada kadang tidak ada labelnya. Nah itu juga kalau kita orang-orang termasuk orang-orang soleh ya udah masuk menghindari itu, karena itu syubhat. Daripada menduga-duga dan kita sudah pesan kalau nggak dimakan sayang, dibuang sudah bayar kan, kira-kira seperti itu. Lebih baik dihindari. Pesan Nabi adalah da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan sesuatu yang engkau ragukan, kemudian lakukanlah sesuatu yang engkau tidak ragukan. Hadis lain mengatakan wa qala sallallahu alaihi wasallam al-ismu hazarul qulub. Dosa itu adalah termasuk penyakit hati. Jadi orang-orang soleh itu kalau melakukan dosa itu hatinya sakit. Hati sakit itu mungkin tidak tenang. Jadi kalau orang-orang soleh itu biasanya Allah berikan anugerah. Jadi kalau habis melakukan sesuatu yang kurang baik, itu hatinya tidak nyaman atau merasa sakit, kira-kira seperti itu. Nah kalau kita mungkin masih di level warok yang pertama tadi, jelas itu. Kemudian warok yang ketiga atau wirai yang ketiga adalah waraul muttaqin. Ini lebih tinggi lagi. Wirainya orang-orang yang muttaqin atau orang-orang yang takwa. Wa huwa tarkul halal al-makh alladhi yakhafu minhu ada'uhu ilal haram. Dia sudah meninggalkan sesuatu yang jelas-jelas halal, akan tetapi dia khawatir ketika melakukan itu atau memakan itu kemudian dia jatuh kepada keharaman. Contohnya apa? Misalnya orang yang belum pernah menikah misalnya, makan sate itu halal, sate kambing halal, akan tetapi karena semangatnya makan sate kemudian terlalu over, akan menimbulkan sesuatu yang kalau belum menikah itu kan ya akhirnya bisa ke haram, Pak. Kalau orang sudah menikah mungkin ada salurannya, kan kira seperti itu. Ini contoh kecilnya, dan hal-hal semacam itu saya kira banyak di dalam kehidupan kita. Kadang lebih baik dihindari. Maka kemudian orang-orang yang muttaqin biasanya kalau dia belum mampu menikah ya dia puasa. Kan dikatakan dalam hadis kalau kamu mampu menikah, kalau nggak mampu ya puasalah, karena puasa itu benteng dari diri Anda, kan kira-kira seperti itu. Itu bentuk bahwa ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang cukup energinya, kemudian cukup membuat gairah kita naik, maka ketika kita tidak punya tempat penyalurannya, maka bisa-bisa jatuh kepada sesuatu yang haram. Ini warok tingkatan yang ketiga, waroknya orang-orang muttaqin. Hal demikian ini didasarkan oleh Imam Al-Ghazali pada hadis Nabi yang berbunyi la yakunur rajulu minal muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi makhafatan mimma bihi ba'su. Jadi tidak disebut orang yang bertakwa kecuali orang itu sudah meninggalkan sesuatu yang tidak masalah ketika ia melakukannya, akan tetapi kalau dia melakukannya dikhawatirkan masuk ke sesuatu yang berbahaya. Jadi lebih hati-hati lagi. Kalau orang muttaqin itu kehati-hatinya lebih tinggi. Wa dzalika mislu tawarruq
Walinas. Contoh lain adalah wirai dari tahadus atau menceritakan keadaan manusia, ngobrol atau menceritakan seseorang. Khifata minal inhiras ilal ghibah. Orang yang pertama-tama mungkin menceritakan seseorang mulai dari baiknya misalnya, itu bisa-bisa saja nanti masuk kepada buruknya juga. Biasanya nggak sadar kalau orang sudah bercerita itu kan nggak ada yang dilepas. Jadi pertama yang diceritakan baik-baiknya, nanti lama-lama kemudian ketika baiknya sudah habis ada kata-kata tapi. Nah biasanya seperti itu. Dan mungkin kita semua itu mengalami hal semacam ini. Dan ini karena tingkatan kita masih tingkatan yang belum sampai di sini. Jadi ya semoga pada suatu saat kita mampulah untuk menghindari itu. Contohnya gampangannya adalah ya menghindari menceritakan orang secara berlebihan atau terlalu sering menceritakan orang, itu lama-lama juga ke bawah juga ceritanya seperti itu. Nanti masuknya pada ghibah. Sementara ghibah itu diibaratkan dalam hadis ya sebagaimana Anda memakan bangkainya saudara Anda yang busuk. Itu berarti ya betapa buruknya, kan kira seperti itu. Di sisi lain, contoh lain adalah watawarru ani akli syahawat khifatan min haijatin nasyad wal badr al madi ila muqaranatil mahturat. Juga misalnya menghindari memakan makanan terlalu over. Jadi kalau orang makannya banyak, itu biasanya energinya banyak. Dan ketika energinya banyak, ya kadang-kadang yang dilakukan itu juga banyak. Kalau dia tidak bisa menjaga diri, ya bisa masuk pada hal-hal yang kurang baik. Itu adalah wirai yang ketiga. Wirai yang keempat ar-rabi'ah wara'us shadiqin. Ini tingkatan yang tinggi lagi adalah wirainya orang-orang atau orang-orang siddiqin atau orang-orang yang sudah di atas muttaqin. Wa huwa al-a'rad amma siwallah khaufan min sarbi sa'atin minal umri ila ma yufidu ziyadatu qurbi indallah. Dia sudah tidak mau atau sudah memalingkan sesuatu selain Allah. Jadi dia ngadepnya kepada Allah. Dan dia takut ketika terlena terus kehilangan Allah pada suatu saat atau satu sekecil atau sesaat pun dia tidak ingin kehilangan Allah di dalam umurnya, karena takut tidak menambah kedekatannya kepada Allah. Ini sudah tidak bisa kita bayangkan. Jadi barangkali dia sudah ingat Allah selalu dalam keadaan apapun. Kalau makan tetap ingat Allah, bekerja ingat Allah, sholat apalagi ingat Allah, jalan-jalan ingat Allah. Nah kita itu kan jalan-jalan ya jalan-jalan, makan ya makan, sholat ingat Allah ya kadang-kadang enggak, kan seperti itu. Ini masih tingkatan-tingkatan yang lain. Wa in kana ya'lamu wa yatahaqqaq annahu la yafdi ilal haram, meskipun toh dia sadar betul bahwa ya itu enggak haram, ketika kemudian lupa dengan Allah itu enggak haram. Akan tetapi kalau orang sudah tingkatan seperti itu seperti apa namanya? Getun kalau bahasa ininya. Apa sayang gitu. Waktunya itu sayang sekali, waktu itu yang lewat ini tidak diisi oleh tambahan-tambahan kedekatan dengan Allah, sementara waktu itu kan tidak bisa diberhentikan walau sedetik atau diputar kembali walau sedetik. Jadi ketika kita sudah melewati hari ini, maka apa yang kita lakukan hari ini itulah yang kita dapat. Maka orang-orang yang wirainya tinggi itu tidak ingin 24 jam itu terganggu dari hadapannya kepada Allah. Nah, caranya bagaimana? Ya caranya macam-macam. Barangkali dengan zikir selalu, barangkali dengan niat, barangkali dengan cara-cara yang mungkin nanti akan diterangkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya kira demikian. Barangkali ada yang ingin didiskusikan. Jika tidak, saya kira saya cukupkan demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.